Waisak tidak hanya merayakan perjalanan serta kematian Sang Buddha. Akan tetapi ada makna di balik perayaan tersebut. Makna dari Hari Waisak berkaitan dengan 3 peristiwa yang disebut sebagai Trisuci Waisak. Berikut penjelasannya. 1. Kelahiran Siddhartha Gautama. Makna pertama dari Hari Raya Waisak adalah kelahiran Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama adalah seorang pangeran dan anak dari seorang raja yaitu Raja Sudodana dan Ratu Mahamaya. Siddhartha lahir di Taman Lumbini pada 623 sebelum Masehi. Kelahiran dari Siddhartha Gautama terjadi di Taman Lumbini pada 423 SM dan pada masa kelahiran Siddhartha Gautama tersebut, kondisinya bersih tanpa ada nosa satupun, selain itu ia pun bisa berdiri dengan tegak dan langsung bisa berjalan, tidak seperti bayi baru lahir umumnya. Situasi kelahiran Siddhartha Gautama ke dunia menandai bahwa sang pangeran akan menjadi calon Buddha yang akan mencapai kebahagiaan paling tinggi. 2. Siddhartha Gautama mendapatkan penerangan agung. Makna kedua dari Hari Raya Waisak adalah penerangan agung yang didapatkan oleh Siddhartha Gautama. Usai Siddhartha lahir, pimpinan dari Asita Kaladewala meramalkan bahwa pada masa yang akan datang, Siddhartha Gautama akan menjadi seorang Maharaja dunia atau Cakrawatin. Usai momen kelahiran, kemudian pada umur yang ke-35 tahun, Siddhartha Gautama mendapatkan penerangan agung, kemudian ia menjadi Buddha di Bodh Gaya ketika bulan Waisak tiba. Lalu selama 45 tahun lamanya, usia ia menerima penerangan agung, Sang Buddha Gautama kemudian pergi berkelana demi menyebarkan kebenaran atau disebut sebagai Dharma. 3. Parinibbana. Makna ketiga dari perayaan Hari Waisak adalah Parinibbana. Kematian dari Sang Buddha Gautama terjadi pada 543 SM ketika Sang Buddha menginjak usia 80 tahun. Atas meninggalnya Sang Buddha, para pengikutnya pun melakukan sujud sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk Sang Buddha. Kemudian dari ketiga peristiwa penting tersebut, dilakukanlah sebuah konferensi di Sri Lanka pada tahun 1950 dan Hari Raya Waisak kemudian ditetapkan setiap tahun pada bulan Mei atau ketika terjadi bulan purnama. Karena dirayakan ketika bulan purnama, tanggal dari peringatan Hari Raya Waisak pun dapat berubah-ubah setiap tahunnya. Akan tetapi bulannya tetap sama yaitu pada bulan Mei. Umat Buddha di setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda-beda dalam merayakan Hari Waisak. Akan tetapi ada satu hal yang pasti yaitu bahwa perayaan Waisak banyak terjadi di beberapa negara Asia, seperti Korea Utara, Korea Selatan, India, dan Thailand. Menurut Balai Konservasi Borobudur, tradisi dari umat Buddha untuk merayakan Hari Raya Waisak di Candi Borobudur telah dilaksanakan sejak tahun 1929. Perayaan tersebut identik dengan momen melepaskan ribuan lampion kertas ke langit. Biasanya, umat Buddha akan pergi ke kuil-kuil setempat mereka dan beberapa tinggal di kuil tersebut sepanjang hari hingga bulan purnama tiba. Mereka juga akan banyak melakukan perbuatan baik, melakukan meditasi, merenungkan ajaran-ajaran Buddha, membawa persembahan ke kuil dan berbagai makanan pada orang-orang lain. Beberapa keluarga Buddhis biasanya juga akan mendekorasi rumahnya dengan lentera. Mereka juga akan melakukan proses serta mengenakan pakaian berwarna putih. Tidak hanya itu, umat Buddha juga akan saling bertukar ucapan dengan teman maupun keluarga pada Hari Raya Waisak. Selain merayakan Waisak dengan festival dan upacara, umat Buddha biasanya juga akan melakukan upacara Bat Hingte Buddha pada hari Waisak. Upacara ini memperingati di mana air mengalir di atas bahu Buddha. Tujuannya adalah untuk mengingatkan orang-orang untuk menjernihkan pikiran mereka dari segala pikiran negatif, contohnya seperti kebencian maupun keserakahan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk dan menjadi satu kesatuan adalah cita-cita yang diimajinasikan bersama-sama. Candi Borobudur sebagai salah satu imaji utama bagi identitas bangsa, sehingga berhak untuk dimiliki maupun dimanfaatkan oleh seluruh anggota masyarakat. Candi Borobudur pernah lama tidak difungsikan sebagai pusat kegiatan keagamaan usai dibangun pada sekitar abad ke-8 serta ke-9. Akan tetapi, tradisi dari perayaan Waisak telah menjadi bukti toleransi serta upaya untuk saling menghargai maupun menghormati perbedaan yang ada. Pada Hari Raya Waisak, umat Buddha tidak hanya menghelat festival saja, akan tetapi juga menghormati serta merenungkan sifat-sifat Sang Buddha, Dharma dan Sangha. Tidak hanya melakukan perenungan saja, umat Buddha juga akan menghormati para leluhur termasuk Buddha Gautama yang menyebarkan Dharma atau kebenaran. Biasanya, selama Hari Waisak,
Umat Buddha akan melangsungkan kebaktian di kuil atau vihara, durasi dari proses kebaktian pun akan lebih panjang dibandingkan dengan hari kebaktian biasanya.